Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, kita berdoa dulu sebelum belajar. Silahkan disiapkan. Dibuka dulu. Ya. Sebelum belajar, kita berdoa. Doa mulai. Dengarkan absennya dulu. Afgan, Alisa, Muiz, Nabila, Nadif, Naila, Natasha. Nah, sudah bisa dilanjutkan belajarnya? Kalau sudah, kita lihat dulu. Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelasnya berlaku 3 jam ke depan ya. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, menggunakan HP hanya untuk kepentingan pembelajaran. Berarti di luar untuk pembelajaran, HP-nya disimpan ya. Yang ketiga, menjaga kenyamanan dan ketenangan kelas. Bisa diterapkan kesepakatan kelasnya? Nah, apa yang kamu ketahui tentang P5? P5 artinya? Kan ada 5P, apa saja? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya arti P5? Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, untuk membantu peserta didik membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat memaknai keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang perlu dijaga kelestariannya. Kemudian yang keempat, di era globalisasi seperti ini, hampir semua aspek kehidupan berkaca pada kebudayaan asing yang populer. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kenyataan bahwa banyak masyarakat yang termasuk anak-anak lebih mengenal tari jenis alat musik yang berasal dari negara lain dibandingkan dengan tari dan musik tradisional khas Indonesia. Betul apa tidak? Terutama remaja, lebih banyak yang hafal lagu Korea, dance Korea, ya kan? Daripada tari tradisional daerahnya sendiri. Benar kan? Anak E2 bagaimana? Ada yang hafal lagu Korea? Nah, lihat. P5 merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang dilakukan melalui pendekatan proyek. Paham maksudnya? Maksud yang pembelajaran lintas disiplin ilmu ini apa kira-kira? Seminggu ini sudah belajar proyek kan? Gurunya guru apa saja? Sosiologi belajar proyek, ya. PAI sekarang belajarnya proyek. Apalagi? Kimia. Biologi? Nah, maksudnya lintas disiplin ilmu itu beberapa mata pelajaran yang mengampu proyek. Ada contohnya proyek gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu contohnya pemanfaatan sampah plastik. Kaitannya dengan keagamaan apa? Kebersihan sebagian dari iman. Kalau biologinya? Nah, kelestarian lingkungan, kesehatannya nak, sampah yang bertebaran. Kemudian apa lagi? Geografi biasanya belajar tentang apa? Seluk-beluk bumi. Nah, kalau berserakan sampah itu merusak bumi atau tidak? Nah, berarti ada keterkaitannya antara beberapa disiplin ilmu. Bisa dimengerti? Nah, jadi P5 ini ada berapa dimensi?
1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tolong ingat-ingat 6 dimensi P5 ini ya. Apapun proyeknya dimensinya tetap 6. Kemudian temanya lagi. Tema utama proyek penguatan pelajar Pancasila yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan. Contohnya Ibu sudah kasih tadi ya, pemanfaatan sampah plastik. Tahun lalu itu sudah diterapkan di SMA. Ada melihat gerbang EcoBrick di dekat ATK, itu tuh dari sampah plastik. Pemanfaatan sampah plastik, kan sampah plastik bisa kita manfaatkan sebagai lobrik, tahu lobrik? Yang kayak batu bata, lobrik tahu? Nah, EcoBrick tuh menggantikan fungsi lobrik, tapi dengan sampah plastik. Itu yang P1. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Apa kearifan lokal daerah kita? Contohnya Batagak Gala. Ada di daerah kita? Kemudian apa lagi? Barara. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. 6, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang ketujuh, kewirausahaan. Ini gambar tentang apa? Kira-kira apa yang kita bahas? Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya coba disimak dan diperhatikan video ini. Setelah dilihat videonya, nanti akan Ibu berikan beberapa pertanyaan. Simak videonya ya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam yang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu.
Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Sudah bisa dipahami isi videonya? Ada diperhatikan videonya? Nah, berdasarkan video tadi, diskusikan dan kerjakanlah tugas berikut. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa informasi yang diperoleh dari video tadi? Yang kedua, sebagai siswa, apa manfaat yang diperoleh setelah mempelajari P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika? Kemudian yang ketiga, apa saja keragaman budaya Indonesia yang kamu ketahui? Yang keempat, menurutmu apa keuntungan yang dapat diperoleh dari keragaman yang ada di Indonesia? Yang kelima, bagaimana cara menjaga keragaman budaya Indonesia? Dan yang keenam, gambarkan salah satu keragaman budaya di daerahmu. Bisa dipahami? Kalau bisa, silahkan dikerjakan. Sudah selesai tugasnya semua? Oke, kalau sudah kita lanjut presentasi kelompok. Presentasinya dimulai dari kelompok Nadif dulu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Di gambar yang saya buat ini ada 3 yang berasal dari Sumatera Barat. Yang pertama kerapit itu alat senjata tradisional asal Sumatera Barat. Kedua rumah gadang yaitu rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat. Dan ketiga serunding yang berasal alat musik dari Sumatera Barat. Dan dari kami sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Sabil, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami mengenai keberagaman yang ada di daerah kita. Adalah alat musik yang berasal dari Sumatera Barat dan digunakan
cara menandaik atau lain-lain. Akan membahas dari provinsi Sumatera Barat yaitu rendang yang memiliki rempah-rempah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut kelompok berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah gadang merupakan rumah adat yang menjadi ciri khas orang Minangkabau yang dapat dijumpai di wilayah Sumatera Barat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya sudah presentasi, masing-masing kelompok sudah presentasi tadi kan tentang keragaman budaya daerah Sumatera Barat. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari materi hari ini? Apa aja keragaman daerah Sumatera Barat? Rumah adatnya apa? Rumah gadang. Kemudian pakaian adatnya apa tadi? Kulatan dua. Ya laki-laki pakai? Pakai reta. Kemudian apa lagi? Alat musiknya? Ada saluang. Apa lagi? Gendang. Kemudian apa lagi? Alat atau senjata Minangkabau apa? Ada kerambit, ada keris. Makanan khas Minang? Bandang. Kalau tarian apa? Tadi tidak ada yang tari. Ada tari piring. Kemudian tari pasambahan. Apa lagi? Tari payung. Nah, walaupun kita masih muda, tapi harus tahu apa saja kebudayaan yang ada di Sumatera Barat, khususnya Indonesia. Ya, bisa diterapkan. Boleh menerima atau update tentang dunia luar, Korea, apalagi Jepang, boleh. Tapi disaring, jangan lupa juga dengan kebudayaan Indonesia. Bisa ya? Bisa menerapkan cinta kepada tanah air? Kalau bisa, coba nyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia sebagai wujud cinta pada tanah air. Lagu Indonesia Raya apa? Nah, silakan berdiri semuanya. Tuh, berdiri semuanya. 1, 2. Berikan aplaus untuk E2. Oke. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum ditutup, baca doa terlebih dahulu. Silakan siapkan. Di tempat duduk. Ya. Kita belajar kita baca udara.
siang. Terima kasih.